Kembali lagi dengan saya Rafael Siagian sebagai mahasiswa administrasi perpajakan program pendidikan vokasi angkatan 2018. Di video kali ini saya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal dan juga ISPT PPh Badan Rupiah 1771 lampiran 1. Jadi di rekon fiskal ini udah ada beberapa akun yang dimasukkan dari data di soal ya, sudah dimasukkan. Dan hasil dari sini itu dimasukkan ke laba komersial. Nah, untuk mencari fiskalnya atau pajaknya, laba fiskal, kita harus melihat apakah akun-akun ini patut untuk dikoreksi atau tidak. Kalaupun ada yang dikoreksi, nantinya akan mengurangi dari angka-angka yang di sini. Sebelumnya sih menjelaskan kalau koreksi fiskal tuh ada dua, yang pertama itu positif dan negatif. Koreksi positif itu menambah penghasilan dan mengurangi beban. Lalu selanjutnya koreksi negatif itu kebalikannya, yaitu mengurangi penghasilan dan menambah beban. Jadi intinya seperti itu untuk koreksi positif dan koreksi negatif. Jadi kita langsung masuk aja ke data terkait dengan biaya di atas ini ya. Yang pertama itu penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan, sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Di sini itu di retur penjualan ya, ini kan dia itu pencadangan, sedangkan itu berdasarkan ketentuan perpajakan itu tidak boleh menggunakan pencadangan dana, maka harus dikoreksi. Jumlahnya itu kan 180 juta. Kita taruh di sini, dan selisih dari angka ini diletakkan di koreksi positif sebesar 91 juta. Terus untuk yang kedua, untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga. Namun yang terrealisasi pada tahun 2018 adalah Rp230.904.000. Di sini juga sama ya, masih menggunakan metode pencadangan, yang dimana itu tidak diperbolehkan di peraturan perundang-undangan perpajakan. Berarti ini masuk ke diskon penjualan ya. Angkanya itu yang terrealisasikan tuh hanya Rp230.904.000. Jadi kita masukkan di sini dan dikurangi dari angka komersialnya. Lalu selisihnya dimasukkan di koreksi negatif. Selanjutnya yang ketiga, untuk persediaan, perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan sebagai berikut. Di persediaan awal itu harga pasarnya sebesar 17.750 juta, sedangkan harga perolehannya itu 18.891 juta, dan di persediaan akhirnya harga pasar itu sebesar 38.380 juta rupiah, dan untuk harga perolehannya ini 39.130 juta rupiah. Metode Comwheel ini maksudnya adalah metode yang menggunakan harga yang terendah, namun ketentuan
perpajakan juga tidak demikian. Ketentuan perpajakan harus menggunakan harga perolehan, tidak menggunakan harga pasar. Kan di sini dia menggunakan metode Comil di mana yang terendah yaitu harga pasaran yang dia pakai. Nah, itu tidak diperbolehkan di undang-undang perpajakan. Jadi yang harusnya dia menggunakan harga perolehan. Walaupun angkanya lebih besar atau lebih kecil harus menggunakan harga perolehan. Jadi akun persediaan awal ini persediaan awal barang, di fiskalnya ditulis 18 juta sesuai dengan di sini. Terus dikurangin juga selisihnya, itu dimasukkan ke koreksi negatif. Lalu untuk persediaan akhirnya sama seperti tadi, diletakkan di fiskal dan selisihnya itu diletakkan di koreksi positif. Dengan harga perolehannya 39.130 juta rupiah. Oke, langsung masuk ke nomor 4. Dalam biaya pembelian, sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Pada keterangan nomor 4 ini tidak perlu dikoreksi karena hanya keterangan pembelian saja, tidak mempengaruhi dari rekapitulasi fiskal. Next ke nomor 5. Dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh 21 yang ditanggung perusahaan Rp29.500.000, lembur Rp80.310.000 dan tunjangan makan siang sebesar Rp34 juta. Bonus yang dicadangkan sebesar Rp120 juta. Nah, di nomor 5 ini kita lihat di biaya gaji dan tunjangan. Ini sebelumnya untuk PPh pasal 21 itu sebetulnya boleh dimasukkan sebagai beban. Namun dengan catatan PPh pasal 21 ini bukan ditanggung oleh perusahaan, namun ditunjang oleh perusahaan. Jadi koreksinya itu sebesar kita masukkan aja di sini berarti 29.500.000 itu kan tidak diperbolehkan. Lalu bonus juga tidak boleh. Untuk bonus 120 juta juga tidak boleh. Jadi dijumlahkan sebesar 149.500.000 dan selisihnya diletakkan di koreksi positif. Oke, untuk selanjutnya nomor 6. Dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket, uang saku sebesar 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Nah, untuk ini kita lihat di akun biaya transport perjalanan dan perjalanan dinas ini ya. Nah, kan di sini dikatakan jelas ini biayanya untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Nah, ini tuh dalam perpajakan tuh tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Nah, makanya ini di sini harus dikoreksi, yaitu koreksi positif. Ini ya, sebesar 161 juta rupiah dikoreksi karena di
dipergunakan untuk perjalanan pribadi keluarga pimpinan, itu tidak diperbolehkan. Oke, lanjut ke nomor 7. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai dari Januari 2018 sebesar 72 juta rupiah. Lalu sewa komputer 30 juta dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Di sini itu di sini ini biaya sewa ya. Untuk biaya sewa di sini yang tidak diperbolehkan itu adalah sewa mes, karena sewa mes itu adalah natura ataupun kenikmatan untuk pegawai kantor tersebut. Kan kita sedang membahas untuk tahun 2018 ya. Sedangkan di sini dibebankan untuk 3 tahun. Jadi kita harus bagi dulu untuk mengetahui berapa beban untuk tahun 2018 saja. Lalu untuk nomor 7 ini dia ada di akun biaya sewa. Di sini kan yang tidak diperbolehkan itu dia menanggung beban untuk 3 tahun termasuk tahun 2018. Jadi kita harus membagi 3, yaitu untuk mencari tahun 2018 saja dari 72 juta. Di sini didapatkan hasilnya sebesar 48 juta untuk kendaraan operasional. Lalu untuk sewa komuter itu tidak dikoreksi karena diperbolehkan. Lalu dan sisanya adalah sewa mes untuk karyawan. Di sini itu seperti yang saya bilang tadi, mes untuk karyawan itu jatuhnya adalah natura ataupun kenikmatan untuk karyawan. Karena itu tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya, dan berarti dikurangkan aja semuanya dan dapat untuk mes karyawannya sebesar 142.500.000 rupiah dijumlahkan dan dapat hasilnya adalah 190.500.000 rupiah. Itu diletakkan di koreksi positif dan selisihnya diletakkan di fiskal. Oke, next ke nomor 8. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta rupiah per bulan mulai Juni 2018. Pada biaya kebersihan itu sebesar 400.000 per bulan dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dari rumah pimpinan. Di nomor 8 ini kita lihat akun untuk perbaikan ya. Nih untuk biaya perawatan dan perbaikan. Ini itu balik lagi ke yang tadi, karena mes karyawan itu jatuhnya adalah kenikmatan ataupun natura, maka tidak dapat dibebankan sebagai biaya, makanya harus dikoreksi. Lalu untuk kendaraan sedan sendiri itu hanya boleh dibebankan sebagai biaya sebanyak 50% dari total
biayanya. Lalu di sini kita lihat untuk mobil sedannya itu dikalikan 3 juta per bulan dari bulan Juni, dikalikan lalu dibagi 50% atau dikali 50%, dapat hasilnya Rp10.500.000. Lalu untuk biaya kebersihan itu diperbolehkan ya, atau tidak dikoreksi. Dan ini untuk pemeliharaan mes rumah itu dikoreksi sebesar Rp31.950.000, dikoreksi positif. Dijumlahkan hasilnya mendapat Rp42.450.000 pada akun biaya perawatan dan perbaikan. Lalu dikurangi dari angka komersil, selisihnya diletakkan di fiskal. Oke, lanjut ke nomor 9. Di sini biaya iklan dan promosi yang dibuat daftar nominatif hanya sebesar 290 juta saja. Berarti kita lihat di sini pada akun biaya iklan dan promosi di nomor 9 ini berarti yang diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya hanya sebesar 290 juta rupiah saja, karena yang terdapat biaya nominatifnya itu hanya sebanyak 290 juta rupiah. Kita letakkan angka 290 juta rupiahnya itu di kolom fiskal dan selisihnya itu dikoreksi sebagai koreksi positif. Oke, lanjut ke nomor 10. Dalam biaya pajak dan retribusi, di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB mes sebesar 450.000, PBB pabrik dan kantor 25.903.000, SKPKB PPh badan sebesar 18.900.400 rupiah, dan STP denda PPh pasal 25 sebesar 1.640. Di nomor 10 ini kita lihat di akun biaya pajak dan retribusi. Yang diperbolehkan ini hanya untuk PBB pabrik dan kantor saja sebesar 25.903.000. Untuk PBB mes sama seperti yang saya bilang tadi, karena mes itu untuk karyawan dan jatuhnya adalah bantuan atau kenikmatan dan tidak bisa dibebankan sebagai biaya. Lalu SKPKB itu kan surat keterangan kurang bayar PPh badan. Itu juga tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Lalu ada STP denda PPh pasal 25 itu juga tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Jadi yang tidak boleh itu PBB mes, SKPKB PPh badan, dan STP denda. Angka yang dimasukkan dan dijumlahkan, hasilnya Rp20.990.400 rupiah. Dan selisih dari angka komersilnya diletakkan di kolom fiskal, dan ini dikoreksi positif ya. Oke, lanjut ke nomor 11. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar
18.252.000 untuk direksi. Sedangkan telepon kantor itu 25.980.000 dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Oke, kita lihat di biaya listrik, air, dan telepon untuk akunnya. Namun di sini ada biaya untuk telekomunikasi pasca bayar direksi, itu bisa dibebankan, namun hanya 50% saja dari total biayanya yang boleh dibebankan. Itu berarti hasilnya adalah 18.252.000 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 9.126.000. Lalu untuk telepon kantor ini boleh dibebankan 100%, dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran, dan sisanya ini dari angka 54.750.000 dikurangi 9.126.000 dapat hasil 13.518.000. Dijumlahkan dapat hasil 22.644.000, dan selisih dari angka komersialnya ini diletakkan di komersial, maksud saya di fiskal, dan ini dikoreksi positif ya. Oke, selanjutnya nomor 12. Dalam biaya lainnya terdapat pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora sebanyak 25 juta rupiah, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh sebanyak 45 juta rupiah, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta rupiah. Di nomor 12 ini kita lihat di kolom biaya lainnya. Di sini kan terdapat sumbangan untuk kebakaran di Tambora. Nah, ini tidak boleh dibebankan karena yang boleh dibebankan itu adalah sumbangan yang bersifat nasional saja. Nah, ini kan hanya untuk di Tambora saja, kebakaran di Tambora, jadi tidak boleh dibebankan karena biayanya itu dan di sini ada pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukungnya sebesar 22 juta rupiah. Ini juga tidak boleh dibebankan, langsung aja dikoreksi positif, dijumlahkan dapat 47 juta rupiah, dan selisihnya diletakkan di fiskal 70 juta rupiah. Lalu ada lagi di sini, perusahaan juga memperoleh penghasilan dari luar usaha dan mencatat di pembukuan berupa yang pertama itu penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta rupiah neto. Ini kita lihat di akun bunga deposito. Ini tidak boleh dibebankan, jadi angka 120 jutanya itu langsung dikoreksi 100%, kita masukkan di koreksi negatif agar hasilnya di sini 0. Oke, lanjut ke nomor 2, penghasilan dividen sebesar 650 juta. Untuk batnya itu 1.470.721 bat, kurs 400
141,96 per bat. Dipotong di Thailand 20%. Penyertaan modal ke XBC International Corp di Bangkok, Thailand atas penyertaan sebesar 30%. Di sini itu senilai 45 miliar. Oke, di nomor 2 ini sesuai dengan ketentuan pajakan, penyertaan modal yang diperbolehkan itu hanya sebesar maksimal itu 25%. Nah, maka di sini harus dikoreksi full negatif. Nah, ini sebesar 650 juta itu dividen dari Thailand dikoreksi agar di sini hasilnya 0. Oke, yang selanjutnya laba selisih kurs sesuai dengan ketentuan akuntansi. Nah, untuk nomor 3 ini tidak perlu dikoreksi ataupun diapa-apain karena di sini hanya sebagai keterangan saja. Oke, yang ini masih ada satu lagi. Selain itu, perusahaan juga memperoleh biaya dari luar usaha berupa biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta rupiah, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar 28.450.000 rupiah. Serta rata-rata dana per bulan yang ditetapkan dalam deposito sebesar 3.125 miliar. 3.125 juta rupiah. Di sini karena deposito itu bersifat final, maka kita harus mengeluarkan deposito tersebut dengan cara 3.125 juta ini dibagi dengan depositonya yang sebesar 28.450 juta. Lalu hasilnya itu dikoreksi. Nah, ini dikoreksi di positif sebesar 280.96.661. Oke. Dan di kolom fiskalnya itu sebesar 2.209.903.339 rupiah. Oke, dan ini tadi dikoreksi positif ya, sebanyak 280.96.661. Oke, ya untuk rekonsiliasi fiskalnya sampai sini. Kita lanjut ke ISPT PPH Badan. Oke, lanjut kita di sini akan mengisi ISPT PPH Badan 1771 lampiran 1. Oke, jadi kita pertama setelah membuka ISPT PPH Badan, kita buka dulu DB-nya ataupun database-nya, kita buka SPT. Kita
kita buka. Terus ini oke aja untuk mengedit kembali. Oke, setelah dibuka kita ke SPT PPH, ke lampiran dan formulir 1771 lampiran 1 untuk penghasilan neto fiskal. Oke, ini ada 3 halaman yang harus diisi. Halaman pertama itu ada yang pertama itu penghasilan neto komersial dalam negeri, yang kedua itu penghasilan neto komersial luar negeri, yang ketiga jumlah penghasilan neto komersial, yang keempat itu penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Lalu yang halaman kedua itu nomor 5 itu penyesuaian fiskal positif dari huruf A sampai huruf M. Huruf M ini jumlahnya dan L itu untuk penyesuaian fiskal positif lainnya. Di halaman 3 itu nomor 6 itu ada penyesuaian fiskal negatif. Yang ketujuh itu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto dan penghasilan neto fiskal. Oke, langsung kita isi aja. Untuk halaman pertama itu peredaran usahanya, kita lihat di atas. Penjualan bersihnya sebesar 46.617.989.000 rupiah. Kita masukkan 46.617.989 juta. Oke, lalu untuk penghasilan dari luar usaha kita lihat di sini itu nih ya, 120 juta tambah 650 ditambah 1.250. Kita hitung aja di sini. 20 juta tambah 650 tambah 1.250 juta. Oke, hasilnya 2.020 juta rupiah. Kita isi di sini. Oke, untuk yang lainnya, untuk mempermudah saya sudah membuat klasifikasi, yaitu kode di SPT-nya. Oke, sebentar. Nah, di sini sudah ada kodenya 5i, 6d. Ini tinggal dimasukkan aja sini 5i, 6d. Untuk nomor 4-nya itu final. Ini saya juga sudah membuat tabelnya. Untuk finalnya itu 120 juta. Jadi saya isi dulu. Oke. Nah, ini tinggal kita isi dengan sesuai dengan apa yang saya sudah buat di Excel. Jadi kita tinggal masukkan saja angkanya. Untuk 5A 161 juta. B 120 juta.
5C 22.664. Lalu 5F 38.950.200. 5H itu 11 kosong 200. 5J 241.678.532. Oke, lalu untuk 5L sebanyak 141.411.046.61. Oke, di sini untuk kolom 5I dan 5J itu tidak bisa diisi ya, warnanya berbeda, tidak bisa diubah. Ini nanti terpisah untuk mengisi dari selisih penyusutan komersial atas penjualan fiskal dan selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal. Kita lanjut aja ke halaman 3. Untuk ini koreksi negatif yaitu 6A nya tidak bisa diubah ya. Di sini bisa dilihat warnanya tidak berbeda, ini putih dan ini agak sedikit krem, ini tidak bisa diubah. Nanti diisinya secara terpisah. Kita langsung masuk ke bagian 6D, yaitu sebesar 120.803. Oke, kalau sudah terisi semua, kita simpan aja. Oke, di sini data berhasil disimpan ya. Mungkin sekian dari video part ketiga ini. Nantinya masih ada beberapa part-part lagi yang saya akan upload setelah ini. Jadi ditunggu aja video lanjutannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.